Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Maestro. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya boleh menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun perjumpaan kita hanya melalui udara, tetapi saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara penuh dengan sukacita. Saya bersyukur walaupun malam sudah mulai larut dan mungkin saudara juga mulai lelah dan sudah mau beristirahat malam, tetapi masih dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh merenungkan firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, hamba mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Di tengah malam hari ini, boleh bersama-sama dengan pendengar setia Maestro, boleh merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dan setiap pendengar, supaya setiap melalui firman-Mu ini boleh memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya. Dan melalui firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami untuk semakin percaya dan semakin dekat hanya kepadamu. Berbicaralah ya Tuhan melalui setiap firman-Mu, hamba-Mu siap untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka di saat keraguan menimpa, hidup pun menjadi hampa. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang terjadi. Hanya satu yang dia minta, percayalah kan firman-Nya. Mujizatnya pasti nyata bagi orang yang percaya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya telah mengalami pergumulan hidup yang sungguh sangat berat, di mana anak saya yang saya kasihi telah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana saya bisa hadapi? Itu semua merupakan suatu yang tidak mudah untuk saya jalani. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah atau sedang mengalami pergumulan hidup, baik itu sakit penyakit ataupun pergumulan hidup yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara merasa terbeban berat. Dan mungkin rasanya sudah tidak ada jalan keluar seperti yang pernah saya alami. Nah, di situ kita mulai bertanya-tanya, kenapa? Bagaimana? Kok bisa seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin tahu lebih lanjut? Mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Yakobus 1 ayat 12. Saya ulangi, Yakobus 1 ayat 12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi ya, saya ulangi pembacaan firman-Nya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya akan memberikan renungan ini dengan tema potensi hidup berkemenangan. Apa itu potensi, Bapak Ibu Saudara? Potensi adalah suatu anugerah. Nah, bagaimana kalau Tuhan sudah memberikan suatu anugerah kepada kita? Bagaimana kita meresponinya? Saya ambil contoh, misalkan ya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengalami hidup yang sangat berat, apakah kita akan menjalani hidup ini dengan harus berdiam diri saja, atau kita mau cari jalan keluarnya bersama Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan potensi kepada setiap kita yang memadai. Saya mau ulangi lagi dengan kata-kata memadai. Tuhan memberikan potensi kepada setiap kita yang memadai. Artinya, semua yang Tuhan berikan itu sarana untuk menemukan Tuhan. Nah, bagaimana bisa menemukan Tuhan kalau hidup kita tidak bersama Tuhan atau tidak menyertakan Tuhan di dalam hidup kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, potensi hidup harus terus dikembangkan melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menjadi dekat dan dapat menemukan Tuhan? Pertama, kita harus menghampiri Tuhan, mempunyai keintiman dengan Tuhan. Dalam artian, kita harus dekat dan kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam menghadapi apapun juga, kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, maka di situ ada kekuatan. Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga, kita harus membaca, merenungkan, dan hidup di dalam firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa dengan membaca buku rohani yang dapat membangun iman. Nah, di situ intinya, kita harus tetap mempunyai keintiman dengan Tuhan. Istilahnya, kita harus selalu on. Kalau kita sudah belajar melakukan bagian dari hidup yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya
Tuhan akan angkat hidup kita, sehingga kita akan memiliki hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita itu selalu menyenangkan hatinya, karena menyenangkan hati Tuhan itu lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikanlah hidup kita berarti. Jadikan hidup kita yang berdampak, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bahkan kita harus terus belajar mempunyai karakter seperti Kristus. Oleh sebab itu, jangan pernah kita bertanya, mengapa dan kenapa suatu hal dapat terjadi, karena kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Sebab tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tanpa tujuan yang baik. Nah, Bapak Ibu, mari teruslah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita selalu mengucap syukur. Saya juga pernah, Bapak Ibu, mengalami pergumulan hidup yang sungguh sangat berat. Tetapi kalau kita mau menyerahkan semua di bawah kaki Tuhan dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, saya percaya Tuhan akan angkat dan Tuhan akan pulihkan. Itu yang boleh terjadi juga di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, hidup dalam kekudusan dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, percayalah, maka berkat dan janji-janjinya disediakan bagi kita. Itulah Bapak Ibu Saudara, kunci untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, yaitu hidup yang berkemenangan. Amin. Sebelum saya mengakhiri renungan pada malam hari ini, mari terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Dia Sabar Menanti. Diberikan
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, pada kesempatan malam yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, yang mengingatkan kepada setiap kami anak-anak-Mu, dan selalu kami diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Ajarkanlah Tuhan untuk setiap kami untuk hidup selalu menyenangkan hati-Mu, untuk selalu hidup menyukakan hati-Mu Bapa, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami tidak menjadikan anak Tuhan yang biasa-biasa, tetapi mempunyai hati dan hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, pada malam hari ini juga hamba-Mu tetap berdoa, khususnya buat saudara-saudara kami, mungkin yang saat ini sedang sakit, maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Kami minta kepadamu Bapa, biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong dan menopang mereka anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan yang sakit juga Tuhan, hamba-Mu minta biar Tuhan sendiri yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Bahkan Tuhan yang menghadapi pergumulan berat Tuhan, kami minta biar Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya, sehingga mereka diberikan jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mau belajar untuk tunduk, belajar untuk setia, dan belajar untuk peka akan suara Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan angkat kami, Engkau akan pulihkan kami, bahkan Engkau akan menolong kami, bahkan Engkau akan menyembuhkan kami. Karena kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada, dan mujizat itu pasti nyata diberikan kepada setiap anak-anak-Nya yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Murni Indarwati Gunawan, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.